Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat tahun baru bagi kita semua. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama bersyukur, kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur karena Tuhan sungguh baik dan Tuhan sudah menyertai kita. Kalau di tahun yang lalu Tuhan sudah menyertai kita, maka di tahun ini kita percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Oleh saat ini, oleh karena ini saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa, kita hampiri hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan yang sempurna Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, semua karena kemurahan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami boleh datang bersama-sama berkumpul di rumah-Mu Tuhan, di bait-Mu Tuhan. Itu semua Tuhan karena Engkau yang lebih dulu Tuhan menyatakan kasih-Mu Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan korban syukur kami yang terbaik Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu sungguh besar, kasih setia-Mu sungguh sempurna Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, lawati setiap kami, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar setiap kami Tuhan, kami yang datang dengan letih lesu, kami yang datang dengan beban berat, kami percaya sepulang dari tempat ini, kami beroleh kelegaan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami awali pertemuan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari bersama dengan saya katakan amin. Mari kita buka hati dan pikiran kita bersama, kita mau bersyukur atas kasih-Nya. Selalu ingat kebaikan Tuhan, selalu ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan, sungguh besar kasih setia. Ini dari awal, selalu ingat segala kebaikan-Mu Tuhan. Ingat segala kebaikan
pada pagi hari ini. Mari kita angkat penyembahan kita. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan sudah menyertai kita, mari saat ini kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan tahun yang baru, Tuhan masih menyertai kita sampai hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan kasih, terima kasih Tuhan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Perlahan taruh tangan kiri kita di dada kita, angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan pujian ini sekali lagi sebagai doa kita, sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, bahwa Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan, ku selalu bersyukur kepadamu. Nyanyi dengan sungguh Bapak Ibu Saudaraku. Di sepanjang hidupku, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besar kasih setiamu. Akan menceritakan hati kita, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kepadamu besar setiamu, di sepanjang hidupku, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besar kasih setiamu, besarlah kasih setiamu, besarlah kasih setiamu. Satu kali lagi, akui dengan percaya, sungguh besar kasih setiamu, kasih setiamu. Sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu sungguh besar, sungguh sempurna dalam hidup kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Kami mau lebih lagi membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersuka cita. Semua yang siap bersuka cita, siap bersorak bagi Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Pagi hari ini kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau bersama-sama membesarkan nama Tuhan. Kita mau berkata glory, glory bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Tuhan baik dan Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya. Dia sudah menyatakan kuasa-Nya bagi kita semua. Hallelujah.
Pagi hari ini kita mau sama-sama menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita mau sama-sama meneriakkan glory haleluya bersama-sama. Pagi hari ini mau saya gilir dari yang Jumat dulu, menyanyikan glory haleluya, terus baru yang lebih. Mari saya ajak yang Jumat dulu menaikkan pujian ini, glory haleluya. Yang sebelah sini saja. Mari saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang tidak mungkin bagi kita, semua tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang datang pada pagi hari ini mungkin dengan beban berat, mungkin dengan tekanan, mungkin dengan persoalan apapun. Percayalah, bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari saya ajak kita naikkan pujian ini. Kita meyakini bahwa kuasa Tuhan sanggup mengubah segalanya. Tuhan, terima kasih Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan
ketika kami merenungkan akan kasih dan setia-Mu Tuhan. Segala yang nampaknya tidak mungkin terjadi, Engkau sanggup membuat terjadi dalam hidup kami. Semua yang tidak mungkin bagi kami, Engkau sediakan bagi kami. Hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan kami. Dan hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya yang dapat memberikan jawaban bagi hidup kami. Segala yang tidak pernah terpikirkan, segala yang tidak pernah kami dengar, itu yang Engkau sediakan bagi kami. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Dan kami akan memulai tahun yang baru ini dengan sebuah tekad yang baru. Kami mau mengiring Tuhan apapun yang terjadi. Kami mau melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan memasuki tahun 2024 ini. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, supaya iman kami diperbaharui dari hari ke hari. Iman kami menjadi iman yang aktif dan bertumbuh. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami mau mendengar. Bukakan hati dan telinga kami, supaya kami boleh fokus untuk mendengar apa yang Tuhan ingin katakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah memimpin dalam pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Sebelumnya saya mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2024 di dalam kasih Tuhan. Biasanya saudara, ketika seseorang memasuki tahun yang baru, dia punya semangat yang baru. Amin. Amin. Ketika kita memasuki tahun 2024 ini, seolah-olah hidup kita ini di-refresh kembali. Kalau HP sudah mulai hang, sudah mulai banyak errornya, sudah nyala, kadang nggak sesuai dengan yang kita harapkan, biasanya apa yang kita lakukan? Buangnya. Biasanya kita lakukan apa? Kita restart ya, di-restart ya, supaya dia mulai kembali dari semula, dari mula-mula, dari titik nol ya, di-refresh kembali. Demikian juga dengan hidup kita. Secara rohani kita memerlukan satu refresh ya. Hidup kita itu di-refresh kembali, bukan kembali ke titik nol ya, karena kita nggak mungkin bisa kembali ke masa lalu kita ya. Tetapi semua memori masa lalu kita itu yang lama kita lupakan dan kita memulai dengan sesuatu yang baru. Bukan berarti semua yang lama yang sudah berlalu itu kita hilangkan. Kita bukan sakit hilang ingatan, bukan. Kita bukan amnesia ya. Kita bukan kehilangan pasokan O2 di kepala kita. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita merefresh, memulai kembali sesuatu yang baru. Dan biasanya momen yang tepat itu adalah di tahun yang baru. Saya menyukai sebuah kutipan yang mengatakan the best time for new beginnings is now. Saat terbaik untuk memulai sesuatu yang baru itu adalah kapan? Sekarang, hari ini. Bukan nunggu besok, bukan yang sudah lalu, tetapi saat inilah. Inilah saat terbaik memulai sesuatu yang terbaru.
Bukan berarti kalau kita memulai sesuatu yang baru berarti yang lama itu semua jelek, ya, semua negatif, enggak. Tetapi ketika kita memulai sesuatu yang baru, kita mempunyai semangat yang baru, kita memiliki harapan yang baru, disitulah kita akan melihat ada sesuatu yang baru, yang lebih baik, yang lebih berarti, yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, life must go on, kata pepatah ya. Mesin waktu itu terus berjalan, kita nggak mungkin kembali ke masa lalu kita. Dan masa yang tepat untuk memulai resolusi atau sebuah ketetapan hati, sebuah komitmen, sebuah keputusan, itu adalah di saat tahun yang baru. Ya, biasanya orang kalau tahun baru itu sudah mulai merancangkan apa yang akan saya capai di tahun 2024 ini. Saya ingin lebih kurus, atau saya ingin lebih gemuk, saya ingin lulus kuliah, saya ingin bekerja, saya ingin mendapatkan pasangan yang baru, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-43, mulai dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Kita akan baca ayat ini sama-sama ya. Judul firman Tuhan adalah A Fresh Start, ya, satu permulaan yang baru, yang fresh. Ya. Kita baca ayat 18, 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya akan bacakan sekali lagi tapi dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, supaya saudara bisa membandingkan dan mengerti apa sih yang dimaksud. Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai, tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, firman Tuhan mengatakan jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Tidak ada gunanya mengingat. Ya. Kata melupakan atau tidak mengingat itu dalam bahasa Inggrisnya itu forget, ya, forgetting, ya. Tapi dalam bahasa Yunani memakai kata epilantanomenos, artinya bukan karena kita tuh lupa, karena ada memory loss-nya, ada lupa ingatan, bukan karena kita amnesia, tetapi karena kita sengaja melupakannya. Ya. Apa yang dilupakan? Apa yang harus kita lupakan? Segala sesuatu yang sudah berlalu, yang telah di belakangku. Artinya kita harus melepaskan diri dari ingatan-ingatan masa lalu kita, masa lalu yang buruk tentunya, dosa-dosa masa lalu. Ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, saya tertarik dengan kata melepaskan diri, ya. Apa yang sudah ada di belakangmu ini yang oleh Paulus disebut sebagai sampah. Ya, menariknya kata sampah itu kalau dari bahasa Yunani itu memakai kata dung, ya, yang artinya kotoran atau tai hewan. Ya, saya teringat cucu saya itu kalau dia lagi bubuk di jalanan dia ngomong dung dung. Bahasa
Korea juga ya. Artinya apa? Kotoran ya. Ya. Pupuk ya, sampah itu kotoran ya. Nah, Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu yang dulu kuanggap sebagai keuntungan, mungkin itu dianggap seperti emas, sekarang tuh kuanggap sebagai kerugian, sampah, tidak berguna. Sebuah hal yang harus kita lenyapkan. Ya, saudara, apa sebetulnya yang Tuhan ingin lakukan bagi kita di masa kini? Masa lalu harus dilupakan. Tetapi Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang Tuhan ingin lakukan bagi kita di masa kini dan masa yang akan datang. Apa yang Tuhan ingin lakukan? Kalau kita membaca kembali di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19 mengatakan, lihat atau perhatikanlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Aku akan melakukan perkara yang baru. Ya, terjemahan mengatakan yang sama sekali baru, artinya benar-benar baru. Ya, sekarang sudah dimulai, sudah mulai tumbuh, sudah dimulai. Tapi masih belumkah kamu mengetahuinya? Kita nggak ngerti apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kita nggak lihat, kita nggak melihat dengan mata fisik kita ya. Saudara, tulisan dari Nabi Yesaya kepada bangsa Israel ini diberikan pada saat orang-orang Israel sedang dalam masa penawanan di Babilonia ya. Mereka ditawan oleh bangsa Babel dan dibuang ke daerah Babilonia ya. Dan hidup mereka saat itu benar-benar hancur. Mereka nggak punya apa-apa. Mereka nggak punya lagi harta benda. Mungkin dulu di sana di kampung halamannya mereka kaya raya, tetapi ketika mereka diangkut ke pembuangan di Babel, semuanya habis. Sanak saudara terpecah-pecah. Ya, mereka mungkin kehilangan hubungan dengan sanak saudara mereka, dan mereka sangat merindukan untuk pulang ke kampung halaman mereka, ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Nah, dalam kondisi yang terpuruk semacam inilah Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk menulis kepada mereka, aku akan melakukan perkara yang baru, yang sama sekali baru, dan sekarang sudah dimulai. Tidakkah kamu melihatnya? Belum tahukah kamu? Aku sudah mulai membuat jalan di padang gurun. Aku sudah membuat sungai di padang belantara. Maksudnya apa? Supaya umatku ini bisa pulang kembali ke kampung halamannya, ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah saudara, hal yang sama seringkali berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang kita ingin Tuhan melakukan sebuah perubahan dalam hidup kita, dan Tuhan sudah melakukannya, tetapi kita yang nggak melihat. Kita seringkali menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Aku sudah berdoa sekian lama dan Tuhan belum jawab. Masalahku masih tetap sama kemarin, sekarang bukan sampai selamanya ya. Tetapi kadang-kadang kita tuh merasa, Tuhan, kenapa Engkau nggak dengar doaku? Kenapa Engkau biarkan aku sendiri? Padahal Tuhan mengatakan, aku sudah memulainya. Aku sedang membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Gak ngertikah kamu? Gak lihatkah kamu? Ya, seperti seorang bapak yang ngomongin anaknya, kamu tuh gak ngerti lah. Papa ngomong seperti ini, kamu gak ngerti lah. Nah, seperti itulah kira-kira. Saudara, Tuhan sedang menyiapkan hal yang baru, sesuatu yang baru, yang lebih baik dalam hidup kita. Tetapi Tuhan juga menuntut kita untuk bisa merespon dengan benar, menyikapinya dengan benar. Kita harus melakukan beberapa perubahan dalam hidup kita. Kita
harus memiliki sudut pandang, visi yang baru dalam hidup kita. Nah, untuk bisa memulai sesuatu yang baru, yang pertama diperlukan perubahan fokus pandang kita. Ayat 18 Yesaya 43 mengatakan, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Nggak ada gunanya yang mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Jangan kita noleh ke belakang terus, ingat, oh waduh, kasihan ya aku, tahun 2023 ini penuh dengan pencobaan yang berat, hidupku merana, aku jauh dari kampung halaman, aku sendirian, aku terbuang. Seperti bangsa Israel, kita hanya mengeluh, melihat ke masa lalu kita. Tuhan menginginkan, rubahlah fokus pandangmu, jangan noleh ke belakang, lihat di depan. Kalau kita terus noleh ke belakang, kita nggak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan yang di depan kita. Ada kesempatan-kesempatan baru, ada berkat-berkat baru yang Tuhan sudah sediakan. Karena kita noleh ke belakang terus, kita nggak lihat. Saudara, ada sebuah kutipan yang mengatakan, menetap di masa lalu dapat membuat kita melewatkan karya-karya baru dari Allah untuk saat ini. Kalau kita terus tinggal di masa lalu kita kelewatan karya-karya Tuhan yang baru dalam hidup kita saat ini. Sebabnya saudara, jangan noleh ke belakang terus. Masa lalu seperti apa yang harus kita tinggalkan? Yang pertama, jangan menggantungkan harapan kita pada kejayaan masa lalu kita. Keberhasilan masa lalu kita itu bisa membuat kita itu merasa puas diri, merasa terbuai oleh keberhasilan kita, oleh kejayaan kita, dan akhirnya kita saat ini hanya menikmatikan mandek. Saudara, bangsa Israel pernah mengalami kejayaan di masa lalu. Apa yang mereka alami? Yang pertama, mereka dituntun oleh Tuhan keluar dari penjajahan bangsa Mesir. Itu melalui sebuah perjuangan yang berat. Ada 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir supaya bisa membawa umatnya keluar dari penjajahan. Yang kedua, mereka bisa menyeberangi Laut Merah. Padahal mereka sudah melihat tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan di depan mereka itu cuma laut. Di belakang ada pasukan bangsa Mesir dengan kereta berkuda sedang menyusul, ingin membawa mereka kembali ke Mesir. Tetapi Tuhan menunjukkan karyanya dengan membelah Laut Merah itu, sehingga mereka bisa lolos dari kejaran tentara Mesir. Ini sebuah keberhasilan yang spektakuler. Bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena pekerjaan karya Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan ketika itu mereka bisa menaklukkan tanah Kanaan, penduduk tanah Kanaan yang seperti raksasa-raksasa itu. Mereka bisa taklukkan karena itu adalah tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan masih banyak lagi keberhasilan-keberhasilan lain yang dialami oleh bangsa Israel. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tapi kenyataannya sekarang, mereka dalam penawanan, mereka dalam pembuangan di Babel. Semua keberhasilan masa lalu mereka itu gak ada artinya lagi. Tidak bisa membebaskan mereka dari penawanan yang saat ini mereka rasakan. Sebabnya mereka membutuhkan sebuah mujizat yang baru, sebuah karya Allah yang baru, sebuah kemenangan yang baru. Saudara, jangan terbuai dengan kesuksesan, keberhasilan kita di masa lalu. Mungkin kita sudah bisa melakukan banyak hal yang luar biasa, tetapi jangan kita noleh ke belakang dan merasa puas diri
dengan semua keberhasilan itu. Karena itu akan bisa membuat kita mandek. Stop. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Yang kedua, masa lalu seperti apa yang kita harus hilangkan, yang kita harus lupakan. Yang kedua adalah kegagalan-kegagalan di masa lalu. Saudara, bangsa Israel pernah mengalami kegagalan. Dan sering, setiap kali Tuhan memberikan berkat kepada mereka, tapi mereka balas dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Contohnya, ketika Tuhan memberikan mereka bait suci supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka malah menyembah berhala-berhalanya orang kafir. Mereka tidak lagi menghormati Allah Yahweh yang sudah membawa mereka keluar dari penawanan bangsa Mesir. Mereka malah kompromi dan menyembah berhala-berhala penduduk asli orang Kanaan itu. Ketika Tuhan memberikan kebenaran-kebenaran melalui Taurat, melalui Alkitab, mereka malah hidupnya gak karu-karuan, menyakiti hati Tuhan. Mereka berbuat dosa, mereka berdusta, mereka melakukan banyak hal yang melanggar perintah Tuhan. Ketika Tuhan memberikan perintah, mereka anggap itu sebagai sebuah nasihat, sebuah ajaran saja, bukan sebuah perintah yang harus ditepati. Bahkan ketika Tuhan memberikan dirinya sendiri, apa yang mereka lakukan? Mereka menolak Yesus. Mereka mengatakan, engkau bukan Mesias, kau harus dihukum mati, kau harus disalib. Kau mengaku-ngaku dirimu anak Allah, engkau gak layak. Itu yang dilakukan. Itulah kegagalan-kegagalan orang Israel. Dan umat Israel yang telah banyak mengalami kegagalan itu sebenarnya mereka gak layak menerima apa-apa lagi dari Tuhan. Mereka gak layak mendapatkan berkat Tuhan. Tetapi karena Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada mereka. Tuhan ingin agar mereka berubah karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan ingin mengubah nasib mereka dan memulai sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Itu sebabnya firman Tuhan kepada Nabi Yesaya mengatakan, lupakanlah hal-hal yang sudah lalu, jangan tinggal di masa lalu. Lihat, aku membuat sesuatu yang baru bagimu. Aku sudah sediakan sesuatu yang baru. Aku sudah memulainya. Tuhan tidak mengutuki bangsa Israel karena mereka sudah membelok dari rancangan Tuhan. Tuhan tidak menghukum mereka terus-menerus, tetapi Dia menawarkan sebuah pengharapan yang baru asal mereka mau berubah. Jadi kuncinya adalah apakah mereka mau berubah atau enggak. Kalau mereka mau berubah, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang baru. Tuhan sedang merefresh hidup mereka. Perubahan seperti apa yang dimaksud? Coba kita baca Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang kedua, ayat yang ke-7. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Apa maksudnya ayat ini? Hendaklah orang jahat meninggalkan cara hidup yang jahat. Artinya apa? Pertobatan. Tinggalkan cara hidup yang lama. Harus ada perubahan hati, perubahan sikap, perilaku kita. Kalau kita mau berubah, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang baru. Jadi apa saja yang harus kita lupakan? Yang pertama tadi apa? Keberhasilan, kejayaan,
masa lalu kita. Yang kedua, kegagalan-kegagalan masa lalu kita juga harus lupakan, supaya itu tidak memblok jalan kita, tidak menghambat kita untuk maju lebih baik. Dan yang ketiga adalah kita tidak bisa hidup dengan iman di masa lalu. Iman yang kanak-kanak. Iman itu harus ditingkatkan, harus diperbaharui lagi dan ditingkatkan. Kita nggak bisa puas dengan, oh iya saya sudah percaya Tuhan, saya sudah jadi anak Tuhan, saya memiliki hidup yang kekal di surga nanti. Nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa hidup dengan iman masa lalu kita. Tetapi kita harus maju. Kita harus meningkat di masa yang akan datang ini. Iman itu harus menjadi iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Iman yang bertumbuh. Nah, saudara, dalam Filipi 3 ayat 13-14, Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, ayat ini mengatakan no looking back, jangan noleh ke belakang. Paulus mengatakan, aku nggak menganggap diriku itu sudah hebat, aku sudah menangkapnya, tapi ini loh yang aku lakukan. Aku lupakan semua keberhasilanku, kejayaanku. Paulus itu orang yang hebat. Dia seorang yang tahu firman Tuhan dengan baik, ya. Dia seorang Yahudi yang luar biasa. Dia punya banyak kredibilitas. Tetapi dia katakan, aku lupakan semuanya. Aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, yaitu tujuan, hadiah, panggilan surgawi yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, yang jauh lebih indah, yang ingin dicapai oleh Paulus. Dan itu memerlukan iman yang lebih besar lagi. Dia tidak sekedar berpuas diri, ya aku sudah kenal Tuhan, aku sudah ditangkap oleh Tuhan, aku sudah menjadi anak Tuhan, ya sudah, cukup. No, kita perlu meningkat. Di tahun 2024 inilah saatnya kita buat resolusi, aku mau meningkat, imanku harus meningkat, bukan lagi iman yang kanak-kanak. Tidak cukup cuma melupakan masa lalu, tapi kita harus mengarahkan diri, berlari kepada tujuan yang sudah ditetapkan bagi kita. Ya. Untuk itu diperlukan iman yang kuat. Tantangan yang ada di depan kita itu perlu disikapi dengan iman, saudara. Tahun 2024 kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi sudah banyak orang yang meramalkan bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit. Apalagi ada pemilu, mungkin akan ada kerusuhan, kita nggak tahu. Nah, untuk itu diperlukan iman yang kuat, iman yang terus bertumbuh. Kalau enggak, kita nanti akan menjadi anak kecil yang takut mengurung diri di rumah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iman kita tidak bertumbuh. Semua kemenangan yang pernah dialami bangsa Israel di masa lalu itu tidak cukup untuk membebaskan mereka dari situasi yang ada sekarang. Mereka dalam penamanan sekarang. Mereka membutuhkan iman yang baru. Mereka butuh visi yang baru yang dapat membuat kemenangan yang baru. Saudara, mungkin kita mengatakan, dulu Tuhan pernah menolong saya. Saya sudah disembuhkan dari penyakit kanker saya. Puji Tuhan. Itu dulu. Sekarang bagaimana? Mungkin sekarang kita mengatakan, kenapa sih Tuhan? Dulu kau sudah menolong saya sembuh dari penyakit kanker, tapi sekarang hidup saya masih kantong kering terus.
kantongnya kering sekarang. Saya tuh hidup pas-pasan, saya tuh hampir-hampir tidak punya uang. Nah, saudara, kenapa Tuhan tidak menolong saya seperti masa lalu? Seringkali kita tidak bisa bergantung pada iman di masa lalu. Iman perlu praktek dari hari ke sehari. Ya. Iman kita harus bertumbuh. Iman itu artinya apa, saudara? Walaupun kita nggak melihat, tapi kita percaya. Ya. Nah, kembali saya katakan, kita kembali ke sebelumnya. Jadi untuk memulai sesuatu yang baru, yang pertama diperlukan perubahan fokus pandang kita, nggak lagi melihat ke belakang. Yang kedua, kita harus fokus pada rancangan atau kehendak Allah di dalam hidup kita. Ya. Ayat yang ke-19 di dalam Yesaya 43 tadi mengatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya. Lihat, ya. Kata lihat itu dalam bahasa Ibrani-nya memakai kata yada, artinya mengerti karena melihat. Setelah kita melihat, kita mengerti, kita sadar, itu yada. Tuhan seolah ingin mengatakan kepada kita, nah, lihat baik-baik, sadarilah sekarang. Perhatikan dengan seksama. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah mulai tumbuh. Apakah kamu nggak melihat? Nah, saudara, Tuhan mengatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Apakah ini sesuatu yang masuk akal? Ada jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Apakah ini sesuatu yang possible? It's impossible. Itu sesuatu yang nggak mungkin. Tetapi Tuhan sedang siapkan. Apa yang kadang-kadang tidak masuk di akal kita, Tuhan sedang siapkan bagi kita. Apakah saudara percaya akan hal ini? Bangsa Israel punya dua pilihan. Mereka mau percaya janji Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, atau mereka pakai logika mereka sendiri. Mereka melihat situasi yang mereka hadapi sekarang itu situasi yang benar-benar kacau, benar-benar broken, hancur. Mana mungkin Tuhan sedang menyiapkan jalan di padang gurun supaya mereka bisa kembali pulang ke kampung halaman. Mana mungkin ada sungai-sungai di padang belantara supaya mereka bisa minum. Kadang-kadang kita sulit mengerti maksud Tuhan. Kita sulit mengerti rancangan Tuhan, apalagi kalau itu nggak sesuai dengan jalan pikiran logika kita. Logika kita berkata, mana mungkin Tuhan sanggup membuat jalan-jalan di padang gurun. Nah, itu logika. Tapi firman Tuhan mengatakan, nothing is impossible with God. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Yakin ada jalan di padang gurun? Yakin ada sungai di padang belantara? Itulah yang Tuhan sedang siapkan bagi saudara. Jadi untuk memulai sesuatu yang baru, kita harus rubah fokus pandang kita, nggak lagi ngolah ke belakang. Yang kedua, kita harus fokusnya pada rancangan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sedang rancangkan, sedang membuat jalan bagi kita. Kita percaya dan kita fokus ke sana. Dan yang ketiga, inilah prakteknya. Kita harus melangkah dengan iman. Bukan sekedar fokusnya yang dirubah, bukan sekedar ngerti maksudnya Tuhan, tapi kita harus melangkah dengan iman. Nah, ini yang sulit. Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi umatnya Israel, tetapi umatnya memberontak. Tuhan ingin agar umat Israel itu dibebaskan dari tawanan dan kembali ke kampung halamannya. Tapi juga tergantung bagaimana respon mereka. Apakah mereka mau mengikuti pimpinan Tuhan? Apakah mau melangkah dengan iman? Atau mereka melangkah dengan pakai pikirannya sendiri? Nah, itu juga tergantung
Dengan mata iman kita mengatakan, ya Tuhan, aku percaya. Aku mau fokus pada apa yang Tuhan sudah rancangkan, yang terbaik dalam hidupku. Aku percaya, aku amini. Terus langkah berikutnya, aku mau melangkah dengan iman. Walaupun jalan itu belum aku lihat, walaupun sungainya belum kelihatan, tapi aku mau melangkah dulu. Saudara, ini hal yang gak mudah, saudara. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan untuk beriman. Saya sering mendengar orang yang mengatakan, saya tuh sudah percaya kepada Tuhan. Saya itu sudah melakukan semua perintah Tuhan. Saya sudah percaya janji Tuhan. Saya sudah pasrahkan hidup saya sama Tuhan. Tapi kok begini terus. Hasilnya kok belum ada, belum kelihatan. Ingat, tugas kita bukan untuk mengetahui semua rancangan Tuhan, tapi tugas kita adalah melangkah dengan iman, setapak demi setapak. Kita nggak tahu jalan pikiran Tuhan, tapi kalau kita melangkah dengan iman, kita nggak perlu tahu jalan pikiran Tuhan itu seperti apa sih. Nggak mungkin kita bisa tahu, karena firman Tuhan mengatakan, jalanku bukan jalanmu, pikiranmu bukan pikiranku, sejauh timur dari barat. Itu bedanya. Kita nggak mungkin bisa mengerti semua yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Tapi yang perlu kita lakukan adalah mulailah melangkah, ya. Take the first step in faith. Mulailah langkah pertama itu dengan iman. You don't have to see the whole staircase, just take the first step. Gak perlu tahu semua itu apa, anak tangga itu sampai di mana, aku nggak perlu tahu. Yang penting aku melangkah setapak demi setapak menaiki anak tangga, satu demi satu. Itu cukup. Itulah yang dimaksud melangkah dengan iman. Kita nggak tahu ujungnya nanti seperti apa, nggak perlu tahu. Itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah melangkah, mulai melangkah, ambil langkah pertama dengan iman. Langkah berikutnya akan lebih mudah, ya, karena kita sudah praktekkan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang kami lihat. Hidup kita ini hidup karena percaya kepada Tuhan, hidup iman. Kadang-kadang Tuhan juga ngetes iman kita. Ya, coba tampilkan tayangan berikutnya. Ya, kadang-kadang Tuhan tuh ngetesnya seperti gini, betul, saudara. Bisakah kita melangkah ketika di depan kita tuh nggak ada jalan? Ketika seolah-olah kita tuh sampai di ujung bawah itu jurang. Bisakah kita tetap melangkah dengan iman? Kalau orang berjalan dengan pikiran, logika, dia mengatakan stop. Kalau kamu melangkah terus, kamu akan jatuh dalam jurang, kamu akan binasa, kamu akan hancur. Stop. Itu kalau pakai logika. Tapi kalau kita mau melangkah dengan iman, walaupun dengan mata tertutup, kita terus melangkah, karena kita tahu ada tangan Tuhan yang kuat, yang akan menopangku ketika aku jatuh. Amin. Bisa praktek seperti ini? Gak gampang loh, saudara. Saya aja juga mikir-mikir nih, bisa nggak ya saya harus melangkah seperti ini? Sulit, saudara. Tetapi bukan tidak mungkin. Kalau kita mau bersandar pada bimbingan Roh Kudus, kita akan dimampukan. Amin. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Saudara ingat Petrus. Ketika Petrus melihat Tuhan berjalan di atas air, dia mengatakan apa? Dia mengatakan, Tuhan, bila Engkau itu benar-benar Engkau Tuhan, suruh aku jalan sekarang di atas air. Apa yang terjadi? Petrus jalan di atas air? Bisa? Bisa. Tetapi ketika dia merasakan, aduh, ada hembusan angin yang kuat, dia melihat air gelombang yang besar, tiba-tiba hatinya ciut, nyalinya ciut, imannya kempes, dan dia mulai tenggelam.
Inilah ujian iman. Seringkali kita juga diuji seperti Petrus. Kadang-kadang iman kita kuat, wah aku bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika kita mulai merasakan, loh Tuhan, anginnya kok kenceng ya Tuhan. Aduh duduk badainya kok besar ya Tuhan. Aduh Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Aku nyerah Tuhan. Ketika iman kita tidak lagi bersandar pada Tuhan. Fokus pandangan kita bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada angin, kepada badai. Kita akan tenggelam. Jadi yang pertama, fokus pandangan kita harus kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, melangkah dengan iman. Maka kita akan melihat ada jalan-jalan yang Tuhan sediakan di padang gurun. Ada sungai-sungai di padang belantara yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Satu kutipan terakhir saya ingin tunjukkan kepada saudara. Kutipan ini mengatakan, you cannot walk on the water until you jump from the boat. Kan kita nggak bisa berjalan di atas air seperti Petrus sampai kita itu keluar dari kapal itu, perahu itu. Petrus dia harus keluar dari perahunya dulu baru dia bisa jalan di atas air. Demikian juga dengan kita, kalau kita mau berjalan di atas air, berjalan dengan iman, maka kita harus keluar dari zona nyaman kita. Baru kita bisa berjalan di atas air. Berjalan melangkah dengan iman bersama dengan Yesus. Biarlah ini boleh menutup renungan kita pagi hari ini. Di hadapan kita saat ini ada tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk membuka jalan yang baru bagi saudara dan saya, untuk menyediakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Semua kegagalan masa lalu, semua kejayaan masa lalu, lupakan. Fokus kepada Tuhan, terus melangkah dengan iman. Maka kita akan melihat jalan-jalan Tuhan yang baru, yang sedang dibukakan bagi kita. Amin. Mari kita akan nyanyikan sebuah lagu. Dia bukan jalan, saat tiada jalan. Dengan caranya yang ajaib, dibukakan jalan. Dia menuntun kita dan memeluk dirimu dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan. Tahun 2024 mungkin merupakan tahun yang berat bagi kita. Tapi kalau kita mau melangkah bersama Yesus, melangkah dengan iman, yakin Dia sedang membukakan jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanmu. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanmu. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia akan tetap menuntun
menuntun hidup kita. Bahkan sungai-sungai di gurun kita bisa temui. Langit bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia sedang membuka jalan bagi kita. Dia bukan jalan, saat ini Dia saat ini sedang membukakan jalan-jalan dengan caranya yang ajaib, yang tidak bisa kita mengerti akal kita. Dia sedang menuntun dan memeluk kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami. Kami tahu Engkau sudah mati untuk kami. Engkau mengorbankan nyawamu untuk menebus cara hidup kami yang salah, yang penuh dengan dosa. Engkau sudah korbankan dirimu Tuhan untuk membukakan jalan-jalan yang baru bagi kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024 ini. Semua masih gelap. Tetapi kami mau fokus pandangan kami terarah kepadamu Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pegang tangan kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara, sebentar tugas akan melayani perjamuan kudus. Saya nyanyikan kembali lagu ini. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan di belantara yang tetap menuntunku. Sungai gurun yang kutemui, langit yang berlayar, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saya mau jemaat bangkit berdiri. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya,
kita ketahui bahwa perjamuan kudus ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Sebagaimana yang dikatakannya oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar kita memperingati sengsara Yesus hingga Ia datang kembali. Mari kita pakai perjamuan kudus ini dengan iman. Silakan jemaat mengangkat hosti di tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pernyataan berikut ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Sebab yang saya ajarkan kepadamu itu saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Ia mengambil roti. Dan setelah Ia mengucap syukur kepada Allah atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan jemaat mengangkat jamaah dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan, Ia mengambil piala anggur lalu berkata, "Anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku." Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Biarlah segala yang sudah kami terima dari Tuhan ini menjadi satu peringatan dalam hidup kami, untuk kami boleh terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kami tidak ragu lagi Tuhan. Kami mau melangkah dengan iman karena kami tahu ada tangan yang kuat yang sedang menuntun dan menggendong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan tubuh dan darah Yesus yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami. Biarlah ini boleh membawa kami kepada hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan kita tinggi, sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kami segenap keluarga besar GBT Eklesia Keluarga Allah mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Grace yang sudah menyampaikan kebenaran firman bagi kita. Biarlah kebenaran firman yang sudah disampaikan tadi itu memberkati dan mengubahkan setiap kehidupan kita. Amin. Saat ini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita persiapkan yang terbaik bagi Dia pada yang bertugas dan untuk berbuat ke depan. Terima kasih.
kasih Bapa, kalau kami boleh menjalani tahun 2023 dan saat ini kami memasuki tahun yang baru 2024. Penuh ucapan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena kami tahu dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan, kami sudah meninggalkan yang lama, kami sudah meninggalkan yang lalu, kami sudah melupakan yang lalu, dan kami akan memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Dengan iman kami memasuki tahun ini, dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Walaupun kami belum melihat ada jalan-jalan di padang gurun, walaupun kami belum melihat ada mata air di padang gurun, tapi kami yakin, kami percaya dengan iman, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuh ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kehidupan ini boleh berada dalam tangan-Mu, dalam naungan kasih-Mu, sehingga kami Tuhan boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Itu sebab pagi hari ini kami datang, kami membawa diri kami. Terimalah diri kami dalam persembahan kami kepada-Mu, sehingga itu boleh menjadi bau dupa yang harum di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya, dan kami percaya Tuhan akan memakai semua pengurus yang mengatur dan mengelolanya, sehingga boleh menjadi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini juga kami masih berdatang Tuhan, kami mendukung doa untuk saudara kami yang Tuhan saat ini tidak dapat bersama-sama dengan kami beribadah. Tuhan, kami menyerahkan Ibu Susi, kami menyerahkan Pak Kiong, kami menyerahkan Tuhan saudara kami yang lain. Mari Tuhan jamah kehidupan mereka, Engkau memberikan kekuatan dan kesembuhan. Bahkan kami bersyukur Bapa, Engkau sudah memberikan kemajuan kepada anak Okta. Tuhan, Kau juga akan terus berkarya sampai pada kesempurnaannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyerahkan semua dalam tangan-Mu, sehingga Tuhan kalau sebentar kami pulang, kami mempunyai satu komitmen untuk kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, makin menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu. Apapun terjadi, Tuhan yang akan menolong kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami boleh pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya, pulanglah untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Sebab